Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Dalam dunia fashion, pemanfaatan kulit hewan untuk dijadikan berbagai macam aksesoris mulai dari mantel bulu, tas, dompet, hingga sepatu sudah tidak asing lagi. Bahkan produk-produk berbahan kulit ini termasuk produk bergengsi. Berbagai jenis hewan dapat dimanfaatkan kulitnya, mulai dari domba, sapi, bahkan hingga kulit ular atau buaya. Pertanyaannya adalah, halalkah menggunakan aksesoris dari kulit hewan yang dagingnya haram dimakan seperti ular dan buaya? Apakah proses penyamakan sudah menghilangkan keharamannya? Penggunaan kulit hewan untuk berbagai macam keperluan tidak dilarang, selama hewan yang dimanfaatkan itu adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan dan disembelihnya dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Misalnya, kulit kambing, sapi, dan lain sebagainya. Dan untuk itu dilakukan penyamakan. Menyamak ini prinsipnya membuat kulit itu tidak membusuk, dibentangkan, dikeringkan, dihilangkan minyaknya, dan sebagainya. Terkadang proses menyamak ada juga yang menggunakan rempah-rempah atau obat-obatan tertentu sehingga bisa mengering dan tidak busuk. Dalam hal ini kulit semacam ini tidak ada masalah jika digunakan untuk aksesoris seperti tas, jaket, dompet, dan lain sebagainya. Jika aksesoris itu dibuat dari bahan kulit hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan, misalnya ular, buaya, hewan-hewan buas seperti serigala, harimau, macan, para ulama sepakat hewan-hewan ini termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Dalam hal ini umumnya para ulama membolehkan, tapi dengan catatan setelah melalui proses samak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jika kulit bangkai disamak, sungguh menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Apabila kulit bangkai ini sudah disamak, maka berubah menjadi kulit yang tohir atau suci yang boleh digunakan. Tidak lagi menjadi najis, walaupun hewan itu aslinya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Lalu bagaimana dengan kulit babi dan anjing? Apakah juga boleh digunakan jika telah melalui proses samak? Menurut mazhab Asy-Syafi'i, semua hewan yang pada dasarnya tidak boleh dimakan, yang dagingnya haram, jika kulitnya disamak bisa menjadi suci dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk buat aksesoris, kecuali dua hewan, babi dan anjing. Dalam mazhab Syafi'i, anjing itu hewan yang najis, maka jika aslinya sudah najis, walaupun sudah disamak tetap tidak bisa berubah jadi suci. Demikian juga dengan khinzir atau babi. Karena memang zatnya sudah najis, wujudnya sudah najis dari awal, maka ketika disamak pun tidak bisa berubah jadi suci. Nah, berbeda sedikit dengan mazhab Hanafi. Mereka mengatakan babi tidak bisa disucikan dengan cara disamak, kulitnya tetap najis. Sedangkan anjing, memang dalam mazhab Hanafi anjing tidak termasuk najis, yang najis hanya moncong dan air liurnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Apabila anjing menjilati bejana, maka cucilah bejana tersebut 7 kali, dan taburilah yang ke-8 dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Teksnya mengatakan hanya air liurnya saja yang najis, tubuhnya tidak najis. Karena tubuhnya tidak najis, maka jika anjing ini mati dan menjadi bangkai, maka dalam mazhab Hanafi, jika kulitnya disamak, boleh digunakan untuk keperluan manusia. Tapi kita di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, maka semua kulit bisa disamak dan dijadikan untuk keperluan sehari-hari, kecuali anjing dan babi. Pemirsa Khazanah, fenomena lahirnya sejumlah bayi dalam keadaan telah dihitan memunculkan banyak anggapan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa ini fenomena gaib yang disebut sunat jin atau malaikat. Pertanyaannya adalah, mungkinkah bayi lahir dalam keadaan sudah dikhitan atau beberapa hari setelah kelahirannya terkhitan sendiri? Segala peristiwa langka yang terjadi di muka bumi bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termasuk ketika ada bayi yang terlahir dalam keadaan sudah terkhitan. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan terkhitan dan terpotong tali pusarnya. Meskipun hal ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari Abdullah bin Abbas, dari ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ia berkata, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan terkhitan dan terpotong tali pusar. Kakeknya Abdul Muttalib takjub dan berkata, anakku ini akan punya peranan besar. Hadis riwayat Abu Umar bin Abdul Bar. Namun riwayat ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama hadis dan dinyatakan munkar. Artinya tidak dapat diterima. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib saat beliau berusia 7 hari dan dikhitan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hadis-hadis sahih tentang kisah pembelahan dada Nabi tidak satupun menceritakan tentang khitan Nabi SAW. Semua hadis yang meriwayatkan Jibril mengkhitan Nabi adalah menyimpang dan gharib atau asing. Dengan demikian, fenomena anak terlahir dalam keadaan terkhitan atau anak seusia sekolah dasar tiba-tiba mengalami keadaan tertentu sehingga seakan seperti telah terkhitan, sebenarnya bukanlah karena perbuatan makhluk gaib atau campur tangan jin atau malaikat. Kondisi semacam ini memang langka, tapi bukanlah masalah aneh dalam dunia kedokteran. Dalam dunia medis, fenomena ini disebut hipospadia. Akan tetapi di dunia medis hal ini termasuk kelainan. Maka jika ada kasus seperti ini secara medis dianjurkan untuk operasi dan sebaiknya dilakukan saat anak berusia 1 hingga 2 tahun. Bahkan fenomena anak terkhitan dengan sendirinya juga terjadi pada anak usia sekolah dasar yang disebut dengan parapimosis, yaitu kelainan bentuk alat kelamin laki-laki yang terjadi akibat satu keadaan tertentu sehingga seolah-olah anak itu sudah terkhitan. Lalu bagaimana syariat agama mengatur jika ada seorang bayi atau anak seusia sekolah dasar mengalami hal semacam ini? Apakah ia harus dikhitan ulang? Sebagian mazhab Maliki menjelaskan disunnahkan menggesekkan pisau khitan dan semacamnya pada daerah yang biasa dikhitan. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali serta Ibnu Rushd dari mazhab Maliki, dalam kondisi demikian anak tersebut sudah tidak disyariatkan lagi untuk dikhitan, tidak diwajibkan dan tidak pula disunnahkan. Jika masih ada sedikit kulit yang menutup, maka itu saja yang dipotong, sebagaimana layaknya kalau ada orang yang dikhitan secara tidak sempurna. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tuhfatul Wadud. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, saat sholat sendiri terkadang kita merasa ada yang mengikuti gerakan sholat kita. Mungkinkah itu jin yang tengah bermakmum pada kita? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, ketika sedang sholat sendirian di waktu malam, pernahkah Anda tiba-tiba merasakan fenomena aneh? Misalnya saja, muncul perasaan takut, bulu kuduk berdiri, atau bahkan merasa ada banyak orang di sekitar, dan Anda juga merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti gerakan sholat Anda, atau ada gerakan melintas misalnya. Dalam kondisi demikian, tetap fokuslah pada sholat, karena saat itu merupakan waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di sekitar kita hendaknya dikesampingkan, kecuali apabila keadaan itu begitu gawat dan darurat, baru boleh membatalkan sholat. Lantas siapa yang tampak di dekat kita saat sholat? Jika itu adalah jin, benarkah jin bisa mengikuti gerakan sholat dan sholat bersama manusia? Sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam. Bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi jin muslim juga memiliki kewajiban yang sama. Hanya saja manusia tidak pernah bisa melihat aktivitas beribadah makhluk gaib tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Al-Quran Surah Al-An'am ayat 130. Berdasarkan kedua ayat ini, baik jin maupun manusia sama-sama memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah mengutus rasul-rasul dari golongan mereka sendiri. Karena itu, sebagaimana halnya manusia, jin itu ada yang muslim dan ada juga yang kafir, ada yang taat dan ada yang ingkar. Di antara salah satu kebiasaan jin muslim adalah dekat dengan manusia muslim. Bahkan perilakunya juga sama dengan perilaku orang muslim, sholat dan mendengarkan bacaan Al-Quran, serta tinggal di rumah orang muslim. Kalau begitu, apakah jin juga sholat di belakang kita? Fenomena jin sholat di belakang orang muslim merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Hanya saja kita sering tidak menyadari kehadirannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh jin, "Bagaimana keadaan kami yang ingin melakukan sholat bersamamu di masjidmu, sedangkan kami jauh dari masjidmu, wahai Rasulullah?" Dari pertanyaan itu maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang di dalamnya selain menyembah Allah." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 18. Ibnu Mas'ud melanjutkan, ketika pertemuan dengan jin itu berlangsung sampai selesai, maka ada dua orang di antara mereka tertinggal, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami ingin melakukan sholat subuh bersamamu." Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apakah engkau membawa air?" Aku menjawab, "Tidak ada air ya Rasulullah, yang ada satu bejana yang berisi anggur." Rasulullah SAW bersabda, "Buah yang bagus dan air yang suci dan mensucikan." Setelah beliau melakukan sholat, lalu ada dua orang yang meminta harta benda sebagai bekal mereka. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah belum aku perintahkan untuk mengambil sesuatu yang baik bagimu sebagai bekalmu dan kaummu?" Salah satu dari keduanya menjawab, "Benar ya Rasulullah, tetapi kami ingin sekali melaksanakan sholat bersamamu." Rasulullah SAW bertanya, "Dari daerah mana engkau berasal?" Dia menjawab, "Dari daerah Nasibin." Maka Rasulullah pun bersabda, "Berbahagialah sekali dua jin ini dan kaumnya, dan diperintahkan kepada mereka untuk menjadikan kotoran tulang sebagai makanan dan lauknya, dan melarang bersuci dengan tulang dan kotoran." Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan juga bahwa seorang sahabat Nabi SAW bernama Safwan bin Muhriz al-Mazini pernah sholat bersama sekelompok jin muslim. Sebelum sholat, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Tidak seperti biasanya, malam itu ia merasakan kehadiran makhluk lain yang mengitari dirinya. Berkali-kali ia mencoba untuk konsentrasi agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Tetapi tetap saja, Safwan merasa agak takut. Tanpa sebab yang jelas, bulu kuduknya pun merinding. Ia merasakan kalau ada yang tengah mengawasinya. Walaupun diliputi perasaan gelisah, ia tetap melaksanakan sholat tahajud malam itu. Sebab ia berpikir, seandainya terus-menerus mengikuti rasa gelisahnya, bisa-bisa keburu datang waktu subuh, sehingga nantinya ia tidak dapat melaksanakan sholat tahajud. Ketika Safwan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama, tiba-tiba ia mendengar suara keributan di belakangnya. Suara itu terdengar bergemuruh dan sangat ramai seperti di pasar. Tentu saja ia sangat kaget, tetapi karena sedang sholat, keterkejutannya itu ia pendam. Pada rakaat kedua kembali terjadi hal yang sama, dan begitu seterusnya, hingga ia merasa sangat ketakutan. Badannya gemetar, suaranya pun ikut tersendat-sendat.
Mendengar suara bacaan Sofwan yang mulai tidak mulus lagi, terdengarlah suara yang berbicara kepadanya tanpa diketahui siapa yang mengatakan, "Hai hamba Allah, janganlah engkau takut. Kami ini adalah saudara-saudaramu dari bangsa jin yang ingin ikut beribadah bersamamu." Selain jin muslim yang ikut sholat berjamaah bersama kita, ada juga jin kafir yang seringkali datang untuk mengganggu sholat kita dengan berbagai cara, dengan gangguan kasat mata maupun tidak bisa dilihat mata. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah diganggu oleh jin ifrit ketika sedang sholat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya jin ifrit berusaha dengan penuh kesungguhan untuk membatalkan sholatku. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepadaku atasnya. Aku dapat menolaknya dengan keras. Setelah aku dapat memegangnya, aku bermaksud mengikatnya pada tiang masjid, sehingga kamu semua dapat melihat jin ifrit itu. Tetapi tiba-tiba aku teringat doa sahabatku Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Maka jin yang aku pegang itu aku lepaskan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana jika ada jin sholat bersama kita? Para ulama sepakat bahwa sholatnya sah. Bagaimana dengan jamaahnya? Jika kita berniat sebagai imam, maka jamaahnya sah dan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi jangan pernah sekali-kali dijadikan alasan untuk sholat sendiri dengan anggapan tengah sholat berjamaah dengan jin. Tetaplah istiqomah sholat berjamaah di masjid atau musola terdekat agar terhindar dari gangguan jin saat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW melarang umatnya jika ada ular memasuki rumah agar tidak membunuhnya. Mengapa? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Di banyak negara, ular dihormati dan dianggap berkekuatan gaib. Orang Meksiko kuno percaya bahwa ular adalah dewa yang menghubungkan antara neraka dan surga, dunia dan jagat raya. Sedangkan dalam kepercayaan Irlandia, semua ular yang ada di negeri itu telah diusir keluar oleh Santo Patrick. Hingga sekarang, warga menggelar perayaan memperingati hari tersebut yang dikenal dengan Saint Patrick Day. Sementara dalam mitologi Yunani, ular lebih erat hubungannya dengan Medusa, wanita cantik berambut ular. Kepercayaan masyarakat Yunani kuno mengatakan bahwa siapa saja yang menatap langsung mata Medusa, maka orang tersebut akan berubah menjadi batu. Sedangkan di Nusantara, khususnya budaya Jawa, ular dipandang sebagai perwujudan Dewi Sri. Dewi Sri turun ke bumi mengambil rupa ular sawah. Dewi yang sering digambarkan sebagai pelindung para petani. Sampai sekarang sebagian masyarakat masih percaya bahwa setiap ular yang ada di persawahan merupakan perwujudan dari Dewi Sri. Dan kebanyakan dari mereka akan tetap membiarkan ular itu. Bahkan ada yang sampai memberikan sesajen di sawah-sawah mereka. Di dalam Islam, ular dikenal sebagai salah satu bentuk penampakan jin, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Sa'id, saat ia hendak menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Ketika itu, Al-Khudri sedang sholat. Abu As-Sa'id pun menunggunya hingga selesai sholat. Saat itulah ia mendengar suara gemerisik dari lapisan penyangga atap yang ternyata seekor ular. Ia pun bersiap membunuhnya, tapi Al-Khudri memberi isyarat agar ia tetap duduk. Setelah selesai sholat, Al-Khudri mengisahkan kepadanya bahwa dulu di sini tinggal seorang pemuda baru menikah. Ketika perang Khandaq terjadi, pemuda ini pun ikut. Pada suatu ketika di tengah hari ia minta izin untuk pulang ke rumahnya. Rasulullah SAW mengizinkan dan memerintahkannya agar membawa senjata karena khawatir gangguan dari Yahudi Bani Quraidah. Pemuda itu mengambil senjatanya lalu pulang. Setiba di rumah, dilihatnya istrinya sedang berdiri antara pintu rumah dan pintu halaman. Terdorong oleh rasa cemburu, dia menghambur hendak menikam istrinya dengan tombak. Istrinya berteriak, "Tahan tombakmu, masuklah dan lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar rumah."
Pemuda itu pun masuk ke rumah dan dilihatnya ada seekor ular besar melingkar di tempat tidurnya. Dia membidik tombaknya ke arah ular itu dan mengenainya. Ia keluar rumah dan membiarkan ular itu di dalam kamar. Ternyata ular itu masih hidup dan ular itu menyerangnya dan membelitnya. Mereka bergulat, entah siapa yang segera mati. Kami mendatangi Rasulullah menceritakan kejadian pemuda itu. Kami mohon pada beliau, "Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar dia bisa tetap hidup bersama kita." Nabi SAW berkata, "Sebaiknya kalian memohonkan ampunan kepada Allah untuk dia. Di Madinah terdapat jin yang menyatakan diri masuk Islam. Kalau kalian melihat gelagat tak baik dari jin-jin itu, maka usirlah dia selama 3 hari. Jika lebih dari itu mereka masih membangkang, maka bunuhlah dia, sebab pasti dia itu setan." Berdasarkan kisah ini, sebagian ulama menyarankan jika bertemu dengan ular di dalam rumah, jangan segera membunuhnya, tapi usirlah. Jika dalam 3 hari ular tersebut masih belum pergi, maka barulah diperbolehkan membunuh, karena ia merupakan jelmaan dari setan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.